Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa abdim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin ataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul hara illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat, pejuang-pejuang agama Allah, satu bangsa, satu tanah air, satu negeri tercinta ini, mudah-mudahan Allah selalu jaga kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah tetapkan istiqomah kita, Allah jadikan kita manusia yang selalu rindu kepada Nabi Muhammad, Allah jadikan kita manusia pejuang bersama Nabi Muhammad, Allah jadikan kita semuanya manusia pilihan, manusia yang baik, manusia yang selalu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib tanya sama kalian, dengan adanya corona ini kira-kira kita semakin ngaji ini semakin semangat apa semakin lemes? Semakin semangat apa semakin bosan? Benar, yakin, alhamdulillah. Jangan gara-gara corona kita nggak dekat sama Allah. Jangan dekat-dekat sama corona, dekatnya sama Allah. Jangan dekat-dekat sama COVID-19, dekatnya sama ngaji. Jangan dekat-dekat sama penyakit, dekatnya sama istiqomah, kebaikan, ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kita kumpul di dunia begini nih, mudah-mudahan nanti akhirat kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul sama Rasulullah, kumpul sama sahabat Rasulullah, kumpul sama aulia, kumpul sama kekasih-kekasih Allah, kumpul sama ulama-ulama yang mempertaruhkan nyawanya, hartanya, hidupnya untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya tanya, mengaji sekali lagi, saya tanya kepada kalian, kira-kira senang nggak ngaji begini? Bahagia nggak ngaji seperti ini? Tenang nggak ngaji seperti ini? Damai nggak ngaji seperti ini? Alhamdulillah pada waras. Ya, kalau tanya hal-hal yang baik seperti ini, ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa bimbang, ada rasa khawatir, di saat satu persatu tumbang, ya, tumbang, mereka mengatakan statement yang kurang baik. Buat apa sih ngaji? Buat apa sih ngumpul-ngumpul begitu? Apa dapatnya? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Bagi sebagian orang akan menyatakan seperti itu. Betul? Iya, yang sentimen, yang nggak senang.
Kalau kita belajar, ya, kacamata orang, pandangannya orang, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah, wa ainus suhud tubdil masawiyah. Ini catat baik-baik nih. Kalau udah pandangannya pandangan cinta, pandangannya pandangan suka, pandangannya pandangan bahagia, ngelihat sesuatu yang nggak baik pun jadi baik. Apalagi ngelihat yang indah, apalagi ngelihat yang baik, apalagi ngelihat yang bagus, apalagi ngelihat hal seperti ini. Kenapa? Pandangannya pandangan cinta, pandangannya pandangan cinta, pandangan sayang, pandangan suka, pandangan bahagia. Udah pengajian bagus, orangnya nggak pengajian, kurang nasi mandinya, nasi kebulenya kirim. Oh nggak ada nasi mandi, kirim duit. Buah-buahannya ada nggak? Nggak ada, beliin buah. Ya, air minumnya ada nggak? Buat yang hadir nggak ada. Ini saya sumbang 5 kotak, ya, 5 karton, ya, 5 karton aqua gelas misalnya. Apa yang lagi nggak ada? Saya bantu. Pandangannya pandangan bahagia, pandangannya pandangan suka, pandangannya pandangan cinta. Kalau udah pandangannya baik, semuanya bagus, semuanya dari segala macam, ya, dari segala macam kejelekan itu bakal hilang semuanya. Pandangannya baik, semuanya bagus, semuanya. Cuma pandangannya dengan mata, pandangannya dengan pandangan yang benci, dengan pandangan yang nggak suka, ngelihat seperti ini aja, apaan sih itu, berisik amat, apaan sih itu, ngaji-ngaji kumpul-kumpul begitu, nggak tahu musim pandemi apa, ya, ngaji apaan sih itu, nggak jelas, pakai rebana, tabuh sana, tabuh sini, pandangannya pandangan nggak senang, pandangannya pandangan benci, pandangannya pandangan nggak suka. Kalau udah pandangannya pandangan benci, kita berbuat sebaik apapun, jangan diharap kita disuka, jangan harap kita mendapatkan pujian dan pujian, yang ada cacian, makian dan hinaan. Betul? Karena pandangannya pandangan nggak suka, pandangannya pandangan iri, pandangannya pandangan hasud, pandangannya pandangan dengki, sehingga dia memandang hal-hal yang baik udah habis di mata, pikirannya, jiwanya udah nggak ada semuanya, udah itu baik semuanya nggak ada, semuanya jadi buruk semuanya. Kenapa? Karena dengan pandangan yang benci yang ada dalam dirinya, yang ada dalam jiwanya. Jadi hendaknya kalian semuanya memandang sesuatu itu, lihat dari sisi mananya, dari depankah, ya, dari sampingkah, dari belakangkah. Pandangan satu dengan yang lain nggak sama. Oh, ngelihat dari depan, ya, kayak Cristiano Ronaldo dari depan. Dari kanan, wah, atau mana nih? Kayak Lionel Messi misalnya. Dari belakang kayak bubu. Ya, kan cara pandang satu dengan yang lain kan nggak sama. Ya, pandangannya ini bagus, pandangannya kanan bagus, pandangan belakang jelek jadinya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi itu cara pandang orang satu dengan yang lain nggak sama. Cara pandang orang satu dengan yang lain nggak sama. Makanya pandangan kita pandangan yang baik, pandangan kita pandangan yang bagus. Insya Allah keberkahan akan menghampiri kita. Insya Allah kebaikan akan datang menghampiri kita, dapat barokah, dapat manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya, sekarang kita ngaji, ya, sekarang kita ngaji. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita akan bahas
Allah bukakan hati kita, Allah bukakan pikiran kita, Allah jadikan kita makhluk-makhluk yang mulia, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang cinta Allah dan Rasulnya, menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenar-benar umatnya, dikumpulkan di surga Allah bersama Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita semuanya, biar Allah bukakan hati kita semuanya mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni بنور الفهم وتدخلي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال باب صفات الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي أحمد ابن أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث أبي عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. Ya. Ini hadis bahwasannya diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini salah satu sifat salatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengangkat salat, kalau mengangkat tangan, ya, pas waktu takbir Allahu Akbar, nah ini sejajar. Yadaihi yarfa yadaihi, mengangkat kedua tangannya, ya, kanan dan kiri. Hadwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya, sejajar dengan pundaknya, begini, ya, sejajar pundaknya, lurus, ya. Idza ftataha shalah, kalau memulai salat, memulai salat. Allahu Akbar, sejajar. Ya, sejajar. Biasanya ibham ini apa namanya? Ibu jari ya, jempol ya. Jempol ini kena ini. Ujung telinga, apa ini? Daun telinga. Apa namanya? Allahu Akbar. Jadi sejajar,
sejajar. Sejajarnya itu bukan pas waktu apa namanya, pas waktu permulaan aja. Enggak, selesai baca surat pendek aja mau ruku, ya. Mau ruku juga Allahu Akbar, ya. Wa idza kabbara ruku, ya. Kabbara ruku, ya. Wa idza rafa ra'sahu min ruku, ya. Mau ruku Allahu Akbar, baru ruku. Ya, kemudian selesai dari ruku sama semuanya Allahu Akbar, sejajar dengan mangkibai, dua pundaknya. Memang sunnah. Tapi kalau bukan umat Islam, anak-anak majelis, terus yang ngamalin siapa? Nggak pakai takbir, nggak pakai tangan begini, Allahu Akbar gini aja boleh? Boleh, sah. Tapi nggak dapat fadilahnya Nah, yang rugi siapa? Ya kita. Kalau bukan kita lagi yang ngamalin siapa? Ya. Jadi semuanya, ya, semuanya ini merupakan hal yang sunnah, ya. Hal yang sunnah yang diajarkan, yang cara-cara sholat kita seperti sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini disyariatkan, dianjurkan, disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram, tatkala mau ruku, tatkala mau i'tidal alias bangun dari ruku, ya. Wa indal qiyam min at-tasyahhud awal, sudah selesai tasyahud awal Allahu Akbar, itu disunahkan kita mengangkat tangan kita sejajar dengan pundak kita. Ya, jadi qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad rafa'al yadan hatta takunal mankibaini, ya, hatta takuna ilal mankabaini. Wa qala Abu Hanifah rafa'al yadan hatta takuna hadbal udhunain. Jadi ini merupakan hal yang sunnah, sejajar dengan pundak kita merupakan hal yang sunnah, ya. Juga disyariatkan juga, ya, menyamakan kepala bidgahar dengan punggung kita halar ruku. Jadi kalau ruku itu nggak noleh ke depan begini, jadi kepalanya nggak menonjol ke depan, nggak melihat ke bawah juga, ngelihat ke tempat sujud. Antara kepala dengan punggung kita ini sejajar. Dengan punggung kita ini sejajar. Jadi memang harus praktek sholat, bagaimana sholat itu yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hal yang sunnah ini kadang-kadang banyak yang nyepelin, banyak yang nganggap remeh, banyak yang nganggap gampang, banyak yang meremehkan. Ya, masuk kamar mandi kaki apa? Kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri, ya, kaki kiri. Baca doa. Sebelum masuk kamar mandi baca doa. Ya, keluar kaki kanan. Beb, kalau saya keceplosan gimana? Keluar lagi, ulangin lagi kalau memang itu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang tanya sama, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Berarti kalau sayang dan cinta sama Nabi, ngikutin sunnahnya Nabi. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang sama yang dicintai itu pasti taat. Ente cinta sama guru ente, ya taat sama gurunya ente. Ente sayang sama orang tuanya ente, cinta sama orang tuanya ente, berarti ente taat kepada orang tuanya ente. Kalau membangkang, nggak taat, nggak ngikutin apa yang diajarkan, apa yang disuruh, apa yang dibicarakan, taatnya gombal, taatnya bohong, taatnya prank, taatnya cuma isapan jempol.
Naudzubillahi min begitu. Kalau kita sama Nabi seperti itu, ya, yang sunnah pun apalagi yang wajib menjadi sebuah kewajiban, ya. Sunnah aja kadang-kadang kita majelis digampangkan, disepelekan, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan anak majelis menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan Islam, dalam memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira siap atau tidak? Siap menjadi garda terdepan. Siap menjadi garda terdepan. Siap berjuang di jalan-jalan Allah. Siap sayang Nabi. Siap ikutin ajaran Nabi. Siap ikutin ajaran Islam. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau bukan anak majelis ya tanya siapa lagi kalau bukan kita. Biarlah orang Islam yang lain nganggap kita kuno, nganggap kita apa namanya, nganggap kita nggak baik, nganggap kita nggak benar, biarin. Biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Betul? Orang hasud mah nggak bakal maju. Orang iri mah nggak bakal sukses. Orang iri mah tanda tidak mampu, tanda tidak bisa, tanda tidak kuasa. Makanya semuanya ya karena kita baik, banyak yang iri, banyak yang hasud, banyak ingin menghancurkan. Banyak. Bukan satu dua orang, puluhan bahkan ratusan orang yang ingin udah jangan ngaji ke tempatnya Habib. Ngapain sih ngaji ke tempatnya Habib? Lebih baik kita nonton bioskop, lebih baik kita nonton apa namanya lenong, lebih baik kita nonton bola. Ngapain ngaji? Kadang-kadang setan-setan tuh berwujud rupa begitu tuh. Setan sekarang udah takut sama manusia. Setan sekarang mah berwujud manusia, berambut hitam. Betul. Iya, teman kita kadang-kadang setannya. Teman kita. Naudzubillahi min. Kalau nggak bisa memberikan pengaruh yang baik, minimal jangan terpengaruh. Kalau nggak bisa memberikan pengaruh yang baik, nggak bisa ngaji, nggak bisa ngajak istiqomah, nggak bisa ngajak dalam kebaikan, nggak bisa ngajak dalam ketaatan, dia minimal jangan terpengaruh. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Kalau bisa ngajak temannya untuk ngaji, ngajak temannya untuk ibadah, ngajak temannya untuk berbuat baik, ngajak temannya untuk istiqomah di jalan Allah, indah, bagus, cakep, elok, itu luar biasa. Insya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, An Wa'il ibnu Hujrin qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadul yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Ya. Diriwayatkan dari hadis dari Wa'il bin Hujr, saya berkata, saya sholat bersama Rasulullah SAW. Rasulullah tatkala takbir Allahu Akbar, fawadu ayadul yumna, tangan yang kanan diletakkan ke kiri. Ya, jadi begini nih. Allah, sejajar ya, harus sejajar ya, sunnahnya. Allahu Akbar. Ini kanan, tangan kanan ke kiri. Tangan pergelangan. Ya. Ala sodrihi ya. Di sini ulama berbeda pendapat. Posisinya tangan ini di mana? Apa di dada? Ini. Nanti berarti kalau ada orang sholat begini kadang-kadang. Ya. Apa di bawah pusar? Apa di tengah-tengah? Ulu hati. Ya. Yang sunnahnya yang jelas tangan kanan ditaruh ke tangan kiri. Jadi kalau kidal tangan kirinya megang tangan kanan, itu nggak ada persunnahnya.
paksakan. Ya, biasanya yang kidal atau yang kidal. Mentang-mentang kidal, cebok pakai tangan kanan lagi. Geli, jijik lagi. Ya, terus gitu makan cireng, makan cimol, makan bareng-bareng lagi satu nampan. Jorongnya minta ampun ini. Ya, jorongnya minta ampun. Misalnya kidal atau gimana, ya tetap posisinya yang kanan tetap memegang yang kiri, yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Allahu Akbar. Ya, disyariatkan meletakkan tangan yang kanan kepada tangan yang kiri halal qiyam fis shalah tatkala salat kita berdiri. Qal jumhur wa inda Malik masru'iyatul irsal wa huwa masyhur wa madhhabu Ibnu al-Qasim. Ya. Jadi di situ ya. Summa wada'al yadal yumna ala dhahrihi kafil yusra warus al sa'id. Qala an-Nawawi yaj'aluhuma tahta sadri fawqa surratihi. Ya, wa bihi qala jumhur. Yang bagus itu yang disyariatkan sesuai ajarannya Imam Nawawi radhiyallahu an, menjadikan kedua tangannya, tangan kanan dan kiri di bawah dada, tapi di atas pusar. Berarti posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau ada kalian sholat begini tuh, nggak usah heran, nggak usah heran, ya nggak usah heran. Kenapa? Karena kanan dan yang kiri ya. Jadi kalau meletakkannya itu ulama berbeda pendapat. Ada yang di bawah surah begini, di bawah pusar, di bawah pusar. Asal kemaluannya aja yang dipegang. Kemaluan aja dipegang. Ya. Di bawah pusar. Yang bagus, yang afdal adalah di tengah-tengah, di atas pusat, di bawah dada, berarti di ulu hati, posisinya di ulu hati. Betul? Allah. Tapi kalian jangan gubris seandainya orang, ya kalian nemuin sholat, orang itu tangannya begini. Ya udah biarin aja. Pak, itu gimana itu? Nggak sesuai dengan sunnah itu. Atau di bawah terlalu bawah, atau nggak pakai tangannya biasa aja. Tangannya nggak megang tangan kanan, nggak megang tangan kiri. Kalau udah tangannya begini kadang-kadang iseng, gara-gara bala, gara-gara paha gitu, iseng aja. Biasanya iseng. Makanya semuanya ya ja'aluhuma tahta sadri fawqa surratihi wa bihi qalal jumhur, dan itu adalah menurut pendapat yang jumhur. Pendapat yang jumhur itu sebagian besar ulama menyatakan bahwasannya yang afdal itu meletakkan di bawah dada, di atas pusar. Tangan kanan posisinya tetap di atas, tangan kiri di bawah. Sunnah. Tapi kalau bukan anak majelis, kita yang ngaji, yang belajar ini tinggal ngamalin. Tinggal ngamalin aja, oh ya dapat ilmu, pelajari. Besok sholat ya, atau besok subuh sholat, oh iya, jangan Allah Akbar sejajar, Allah Akbar gitu sholatnya. Taruh ininya di atas pusat, di bawah dada. Jadi biar ngamalin ilmu itu dapat pahalanya, dapat manfaatnya yang kita ajarkan, semuanya mengerti, semuanya paham, semuanya jelas. Kalau udah paham jelas enak, ya. Kalau udah paham dan jelas enak. Sekali lagi hadisnya, an Ubadah ibnu Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat Ibnu Hibban wa Daruqutni, la tujzi'u salatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Wa fi orali Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am, qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa inna la salata liman lam yaqra biha. Ya.
Ini sangat penting. Diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak sah sholatnya yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu Fatihah. Jadi sholat diem aja, nggak sah sholatnya nggak sah. Kalau berimam, imam kan kita disunnahkan untuk mendengarkan Fatihahnya. Fatihahnya imam. Berarti kita kan nggak baca Fatihah, Habib. Kapan kita baca Fatihahnya ya Habib? Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai mana? Amin. Ya. Udah itu imam kita udah baca amin, baru makmum itu membaca Fatihah. Baru makmum membaca Fatihah sampai selesai. Makanya imamnya suratnya yang kira-kira sesuai dengan nggak terlalu pendek juga nggak terlalu panjang, ya tergantung lihat waktunya. Ada sholat maghrib itu kisarul mufassal. Kisarul mufassal itu suratnya nggak perlu panjang-panjang. Justru kalau surat yang panjang itu jadinya haram dan makruh malah. Kenapa? Karena waktu maghrib itu sebentar. Gak boleh panjang-panjang, ya. Tahu-tahu sholat maghrib baca apa namanya juz Al-Baqarah misalnya, baca Al-Imran atau satu juz gitu, baca satu juz, udah sampai isya. Nggak boleh, haram, nggak boleh. Kecuali sholatnya sholat isya, tiwalul mufassal itu yang panjang nggak masalah. Panjang, yang makmumnya besok sepi nggak ada yang ke masjid. Besok ada yang ke musola udah sepi. Kenapa? Oh imamnya panjang banget bacaannya sampai setengah jam, nggak kelar-kelar, nggak beres-beres. Tatkala imam udah baca surat pendek, makmum baru membaca surat baru membaca Al-Fatihah. Ya, imam udah selesai baca surat pendek, berarti makmum jatahnya makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, kenapa wujub qiraatul Fatihah fi shalah wa anna ruknun wa bihi qala al-jumhur wa qala Abu Hanifah laysat Fatihah ruknan bal ruknul mutlaq al-qiraah. Ya, makanya Al-Fatihah itu sangat penting untuk dipelajari. Fatihahnya, bacaannya Fatihah dulu Habib itu waktu jadi ustaz. Habib jadi ustaz di pesantren. Belajar Al-Fatihah itu lebih dari seminggu, udah jadi ustaz. Wairil maghdub kurang. Jadi itu lama itu. Walau ke kanan atau ke kiri, lidahnya ke atas atau ke kiri. Jadi itu sangat penting. Kenapa? Karena sah enggaknya sholat kita dengan Fatihah. Makanya wajib mempelajari Al-Fatihah sebelum yang lain. Kenapa? Karena ini ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang akan kita kerjakan, kita laksanakan. Ilmu yang akan kita kerjakan, ilmu yang akan dilaksanakan itu namanya ilmul hal. Mau kawin ya harus tahu rukun dan syaratnya. Mau berangkat umroh ya harus tahu rukun dan syaratnya. Mau bayar zakat ya harus tahu rukun dan syaratnya. Jadi kalau tahu rukun dan syaratnya, insya Allah benar, baik, bisa diterima, bisa masuk akal, bisa masuk hati dan jiwa kita, insya Allah. Makanya di sini ya, la tujzi salatun la yaqra fiha bi Fatihil kitab. Tidak sah, tidak sempurna salat ya yang tidak dibacakan di dalamnya Fatihul kitab. Kalau surat pendek enggak wajib, sunnah. Yang penting Al-Fatihahnya. Ya, Al-Fatihah. Seorang imam baca misalnya waladhdallin amin ya. Kemudian rukuk, boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Kenapa? Karena yang wajib itu adalah membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Ya. Jadi semuanya kalau seandainya baca sendiri ya langsung dibaca. Tapi kalau seandainya imaman atau makmuman, seorang makmum itu mendengar Fatihahnya imam. Itu kan kalau sholat jahriyah, kalau sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya kan suaranya kenceng tuh imam tuh. Tapi kalau sholat duhur sama sholat asar gimana, Beb? Ya itu dari pertama udah membaca Al-Fatihah. Kalau sholatnya sirriyah, sholatnya sembunyi-sembunyi, bukan sholatnya gak suara kenceng, suaranya pelan, ya dari pertama itu sudah membaca Al-Fatihah. Doa iftitah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang wajib, ya. Al-Fatihah yang wajib sampai selesai. Udah selesai Al-Fatihah, baru kalau belum selesai, baru ini membaca surat pendek. Yang dibaca sendiri. Tapi niatnya juga makmuman atau imaman. Kalau yang jadi imam atau niatnya makmuman. Itu kalau suaranya nggak kenceng, itu kalau suaranya sir. Kalau suaranya sholat duhur atau sholat asar, nggak ada kan sholat asar Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, jadi inti dari pertama udah baca Fatihah, imam nggak baca-baca. Ini orang sholat duhur, orang sholat asar, ya ini lagi di alam mimpi kali ya. Makanya semuanya ngaji biar tahu, ngaji biar ngerti, ngaji biar paham. Insya Allah mendapatkan kebaikannya, keselamatannya, manfaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ya. La'allakum takra'una halfa imamikum, qulna na'am. La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab, jangan kalian lakukan sholat kecuali dengan Fatihah, ya, dengan membaca Fatihatul Kitab. Fa inna la sholata liman lam yaqra'ha, sesungguhnya tidak ada fadilah, tidak ada manfaatnya kalian sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Terus ya, bib kan ada bib ya, ini dibahas besok ya, depan malam Sabtu yang akan datang. Gimana bib? Ya. Kalau seandainya kan langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kalian pernah umroh di Mekah, itu nggak ada yang baca Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi nggak ada yang baca Bismillah. Itu gimana, Bib? Nah, itu dibahas minggu depan. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa barokah, bisa manfaat, bisa mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan keselamatan, kesuksesan, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.